Namaku Dinda Ayu Rahmawati. Aku janda. Aku adalah CEO dari grup perusahaan keluarga yang bergerak di properti, perhotelan, dan kosmetik. 2 tahun lalu, suamiku meninggal karena serangan jantung di Jepang saat sedang ekspansi bisnis. Kami memang sempat bahagia, tapi sebentar saja. Sisanya, aku hidup di balik senyuman tipis, pesta-pesta formal, dan meja makan panjang yang terasa sangat sepi. Kini aku sendiri, hidup dengan bergelimang harta. Aku punya sopir, chef pribadi, 2 asisten rumah tangga, dan 1 manajer keuangan yang lebih tahu isi dompetku daripada aku sendiri. Namun, ada satu hal yang tidak pernah bisa aku beli, yaitu ketulusan. Setiap pria yang mendekat selalu punya pola yang sama. Di awal mereka penuh perhatian, lalu perlahan mulai muncul obrolan tentang bisnis, kerjasama, investasi properti. Aku lelah, tapi di depan publik, aku tetap berusaha tersenyum dan tampil memukau. Hari itu, seperti biasa, aku duduk di balkon lantai 2 rumahku yang menghadap kolam renang, sambil menyeruput kopi hangat dan memeriksa laporan bulanan. Mataku sempat menoleh ke arah gerbang depan saat suara motor berbunyi. Tukang galon datang. Biasanya yang datang pria tua bernama Pak Iwan, ramah, suka bercanda. Tapi hari ini, orangnya berbeda. Seorang lelaki muda, tubuh kurus tapi tegap, menurunkan galon dari motor. Ia membuka pagar rumah pelan-pelan, lalu masuk sambil membawa 2 galon besar di pundaknya. Aku memperhatikannya dari jauh. Langkahnya cepat. Ia bahkan tidak melirik ke arah balkon tempat aku duduk. Tidak seperti pria lain. Saat ia selesai meletakkan galon di tempat biasa dekat dapur, aku turun ke bawah, bukan untuk memeriksa galon, tapi karena entah kenapa, aku ingin melihat wajahnya lebih dekat. Mas, galonnya bocor? Tidak, Bu. Semuanya aman. Saya izin pamit. Tanpa basa-basi, ia berjalan kembali ke motornya. Aku terpaku beberapa detik. Jantungku berdebar, bukan karena jatuh cinta. Bukan secepat itu, tapi perasaanku mengatakan, ini bukan pertemuan biasa. Namanya belum ku tahu, tapi ada satu hal yang langsung kutangkap darinya. Dia tidak tertarik padaku. Dan entah mengapa, justru itu membuatku semakin tertarik padanya. Tertarik, bukan karena wajahnya yang bersih, atau tubuhnya yang kekar oleh kerja keras, tapi karena satu hal langka, yang selama ini tak pernah kutemukan di mata lelaki manapun selama ini. Semua pria yang menatapku, selalu ada bayangan tipis di balik sorot mata mereka. Kalkulasi. Berapa jumlah perusahaanku, berapa harga kalung yang melingkar di leherku, berapa luas rumahku, koleksi mobilku, sahamku, tanahku, apartemenku, belum lagi tubuhku. Rehan tidak punya itu. Ia menatapku, lalu menunduk dan pergi. Hari itu, aku mengurung diri di ruang kerja, tapi pikiranku bukan pada pekerjaan. Yang berputar justru wajah tukang galon itu. Kenapa dia tidak memanfaatkan momen? Kenapa tidak menawarkan kerjasama seperti lelaki lainnya? Bahkan, satu kalimat pun tak ia sisipkan untuk basa-basi memperpanjang percakapan. Sopir pribadiku yang sudah kerja 4 tahun, dulu sempat menyatakan cinta di parkiran bawah tanah. Rekan bisnis, dokter pribadi, penyanyi muda yang baru viral, duda pejabat, pengusaha kafe, semuanya pernah mencoba masuk ke hidupku. Tapi tidak dengan dia. Dia hanya datang, menurunkan galon, mengangguk, dan menghilang seperti kabut pagi. Aku mulai menggali informasi. Asih, siapa nama tukang galon yang baru itu? Tanyaku pada asisten rumah tangga kepercayaanku. Itu, Bu, namanya Rehan. Baru 2 bulan jadi pengganti Pak Iwan. Setahu saya, dia freelance. Diambilin langsung dari depo air isi ulang dekat stasiun, Bu. Lalu hari itu juga aku mengirim supirku membeli 5 galon cadangan. Padahal yang kemarin juga belum habis. Aku tahu ini konyol, tapi aku tidak sedang waras, aku sedang penasaran. Malamnya, aku membuka album foto digital yang sudah lama kutinggalkan. Di dalamnya, ada potret-potret lelaki yang pernah dekat denganku. Semua lelaki berdasi, memakai jas rapi, jam tangan mahal, parfum mewah, tapi semuanya palsu. Satu demi satu kupandangi, lalu kuklik hapus tanpa pikir panjang, sampai akhirnya hanya tersisa 1 folder kosong, seperti hatiku. Aku menyandarkan kepala ke kursi kulit, menatap langit-langit,
Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku bertanya pada diri sendiri, apa aku benar-benar hidup? Atau hanya menjalani skenario orang lain? Keesokan harinya, suara motor itu kembali terdengar. Aku sudah berdiri di balik jendela, menatapnya dari lantai atas. Rayhan membuka pagar, mengangkat galon dengan satu tangan, lalu berjalan menuju dapur belakang. Aku turun perlahan. Kali ini, aku ingin menyapanya. Tapi saat aku tiba di dapur, dia sudah meletakkan galon dan bersiap pergi. "Rayhan," panggilku. Dia menoleh, wajahnya bersih dan sedikit berkeringat. Iya, Bu. "Terima kasih. Maaf ya, saya pesan terlalu banyak. Galon di rumah masih penuh sebenarnya." Aku tersenyum. Ini usaha kecilku memulai sesuatu. Rayhan hanya mengangguk. Tidak apa-apa. Saya pamit, Bu. Ia kemudian berbalik. Aku berdiri mematung. Lagi-lagi, tidak ada basa-basi, tidak ada pujian, tidak ada celah, dan jujur, itu membuatku ingin membuka pintu hatinya lebih lebar lagi. Tapi bagaimana caranya? Kalau setiap kali aku mencoba membuka percakapan, dia justru menutupnya dengan cepat dan sopan. Lelaki itu seperti pintu kayu tua yang tak bisa digedor paksa. Harus sabar, harus tahu celah, harus mengetuk dengan hati-hati. Aku mulai menciptakan alasan-alasan untuk berinteraksi lebih lama dengannya. Sengaja menyuruh Asih tidak mengganti galon yang kosong, agar aku sendiri yang melakukannya saat Rayhan datang. Sengaja berdiri di depan pintu dapur, pura-pura menata vas bunga, agar bisa menyapanya lebih dulu. Bahkan pernah sekali, aku meneteskan sedikit air ke galon, agar tampak bocor. Konyol? Mungkin. Tapi siapa peduli? Suatu pagi, aku memberanikan diri membuka percakapan yang lebih pribadi. "Mas Rayhan, boleh saya tanya sesuatu?" Dia menoleh ragu. Saya suka penasaran. Orang sejujur dan setenang Mas Rayhan, kenapa mau kerja angkat-angkat galon? Saya yakin, Mas punya potensi lebih besar. Dia diam sejenak. Karena pekerjaan ini membuat saya tetap waras, Bu. Aku terdiam. Jawaban yang tak pernah kuduga. Biasanya, lelaki akan berkata mereka sedang menunggu peluang besar, atau sedang menabung untuk merintis usaha. Tapi Rayhan menjawab dengan sesuatu yang tak bisa dibantah, yaitu kejujuran. Sejak hari itu, aku mulai mencatat. Rayhan selalu datang hari Selasa dan Jumat, antara pukul 8 hingga 08,3. Aku memastikan selalu di rumah, bahkan membatalkan meeting penting, hanya agar bisa bertemu dengannya. Setiap kali dia datang, jantungku berdetak lebih cepat. Tapi anehnya, aku justru takut kehilangan kendali. Aku bukan remaja 17 tahun. Aku seorang janda pemilik 4 perusahaan besar. Tapi untuk urusan hati, aku serapuh kaca bening yang tak pernah disentuh. Suatu pagi, aku duduk di ruang makan sendirian, sambil menyeruput teh. Rayhan datang lebih awal dari biasanya. "Pagi, Bu." Sapanya singkat. Aku bangkit dan berjalan ke arah dapur. Dia tengah memasang galon, membelakangi aku. Tanpa berpikir panjang, aku berkata, "Rayhan, kalau suatu hari saya ingin ngobrol lebih lama, apa kamu keberatan?" Dia berhenti. "Saya di sini hanya antar galon, Bu. Bukan untuk yang lain." Detik itu juga, hatiku yang semula berbunga, tiba-tiba seperti tersiram air dari galon yang tumpah. Aku tidak bisa tidur malam itu. Di antara kemewahan lampu gantung kristal, aku meringkuk seperti perempuan biasa yang baru saja ditolak secara halus. Dia tak hanya berbeda dari pria lain, dia juga tidak membiarkanku masuk. Tapi justru karena itulah, aku semakin ingin tahu siapa sebenarnya lelaki bernama Rayhan ini. Ada yang aneh dengan diriku akhir-akhir ini. Aku, yang dulu bisa dengan mudah membalikkan hati para eksekutif, kini malah merasa kalah oleh seorang pria pengantar galon yang bahkan enggan menatap mataku terlalu lama. Dan mungkin itulah yang paling menyakitkan. Tatapannya, bukan karena tajam atau menyelidik, tapi justru karena tidak ada rasa apa-apa di dalamnya. Seolah-olah aku ini biasa saja, tidak istimewa, tidak menarik, tidak penting. Aku belum pernah ditatap seperti itu sebelumnya. Pria-pria yang mendekat selalu menatapku dengan keinginan. Tapi Rayhan, dia menatapku seperti aku ini hanya pemilik rumah yang memesan air. Tidak lebih. Pagi itu aku mengenakan blus putih dan celana linen lembut, tidak terlalu mencolok, tapi cukup anggun. Aku berdiri,
Di dekat dapur, pura-pura mengatur botol bumbu. Lalu pintu pagar berbunyi, suara motor yang sama, langkah kaki yang kukenal. Aku tidak berbalik. Raihan sudah di belakangku. Pagi, Bu. Galonnya saya letakkan di tempat biasa ya. Aku menoleh. Dia tetap tidak melihat ke mataku. Dan kali ini aku tidak tahan lagi. Raihan, kenapa kamu tidak pernah benar-benar melihat aku? Dia terdiam. Aku melanjutkan, mencoba terdengar tenang. Semua orang yang masuk ke rumah ini selalu melihatku dengan harapan. Entah untuk uang, bantuan, atau sekadar pujian. Tapi kamu seperti sengaja menghindar. Karena saya takut, Bu. Takut kalau saya lihat lebih lama, saya jadi ingin lebih. Kata-katanya menghantam seperti badai yang tiba-tiba datang dari langit cerah. Dia takut, karena jika dia melihatku lebih dalam, dia akan mulai ingin lebih. Aku tidak tahu apakah itu bentuk penolakan halus lagi, atau justru pengakuan paling jujur yang pernah kudengar dari seorang pria. Hari itu, untuk pertama kalinya, Raihan menatapku. Lebih lama dari biasanya. Bukan lama, tapi cukup. Cukup untuk membuat dadaku sesak oleh rasa yang tidak bisa kuterjemahkan. Dan sebelum dia pergi, dia mengangguk sekali dan berkata, Maaf, Bu Dinda. Saya nggak boleh lupa tempat saya. Aku hanya berdiri, membeku, menatap punggungnya yang perlahan menjauh. Tapi aku tidak peduli dia berasal dari mana. Karena mungkin tempatnya bukan di luar pagar. Tapi di sini. Di hatiku, dan hati ini mulai membuatku gila. Semenjak Raihan mengucapkan kalimat itu, Saya nggak boleh lupa tempat saya. aku merasa ada tembok tak kasat mata antara kami. Dan semakin dia menarik diri, semakin aku ingin mendekat. Ini bukan sekadar rasa tertarik, hanya karena dia berbeda, tapi karena dia membuatku merasa seperti manusia biasa. Bukan simbol status, bukan janda kaya, bukan target. Aku ingin tahu siapa dirinya. Aku ingin dia melihatku, bukan sebagai Bu Dinda yang punya segalanya, tapi sebagai Dinda. Perempuan yang selama ini hanya ingin ditemani secangkir teh dan kehangatan. Dan karena aku tidak tahu cara lain, aku memilih satu hal yang paling aku kuasai, yaitu memberi. Pagi itu, Raihan datang seperti biasa. Motor tuanya berhenti di depan pagar. Aku sudah menunggu di garasi. Mobil Alphard putih berhenti tepat di depanku. Aku minta sopirku memarkirkannya di situ sejak semalam. Mas Raihan, saya mau bicara sebentar tentang sesuatu yang mungkin bisa bantu kamu. Ada apa, Bu? Aku berjalan pelan ke sisi mobil, menyentuh bodinya yang licin. Mobil ini jarang saya pakai. Saya pikir, daripada nganggur, kenapa nggak kamu aja yang pakai untuk kerja? Kata-kataku terdengar tinggi, tapi aku sungguh tak bermaksud merendahkan. Itu satu-satunya cara yang ku tahu. Raihan menunduk lama, lalu dia tersenyum kecil. Terima kasih, Bu. Tapi saya belum butuh mobil. Saya lebih nyaman begini. Hatiku seperti disiram air dingin. Aku berusaha tertawa kecil. Apa karena takut tidak bisa rawat? Tenang saja, semua sudah diurus. Asuransi, bensin, perawatan, semua saya tanggung. Bukan itu, Bu. Kalau saya terima, saya nggak akan tahu lagi berapa harga diri saya. Aku terdiam. Di dunia tempatku dibesarkan, pemberian adalah bentuk cinta. Kalau aku sayang, aku beri. Kalau aku peduli, aku bantu. Tapi Raihan mengajarkanku satu hal penting. Cinta bukan soal apa yang bisa kita beri, tapi apa yang bisa kita tolak. Hari itu, Raihan tetap memasang galon seperti biasa, lalu pergi seperti biasa. Tapi aku merasa seperti perempuan biasa yang cintanya ditolak dengan cara paling lembut. Aku masuk ke rumah, melepas sepatu, lalu duduk di lantai. Tanpa sadar, air mataku menetes. Apakah mungkin aku terlalu tinggi untuk disentuh? Atau justru dia terlalu dalam untuk kugapai? Pertanyaan itu tidak berhenti di dalam kepala. Ia menyusup ke setiap detik keheningan, menggema di sela detak jam dinding rumahku yang terlalu sepi, terlalu besar, dan kini terlalu asing. Namun ternyata bukan cuma aku yang bertanya-tanya. Dunia di sekelilingku pun mulai ikut bertanya. Awalnya dari hal kecil. Mbak Lilis, asisten rumah tanggaku, meletakkan nampan teh sore dengan gerakan yang sedikit kikuk. Bu Dinda, itu loh, Mas Raihan. Sering ya, kesini.
Tanyanya hati-hati. Aku hanya tersenyum. Dia kan tukang galon, Lis? Iya sih Bu, tapi biasanya kan galon cuma seminggu sekali. Ini hampir tiap 2 hari datang, ujarnya. Disusul senyum penuh kode. Aku pura-pura tidak menangkap maksudnya, padahal hatiku mulai bergetar. Lalu, di arisan keluarga, Tante Lila, si ratu pengamat, berbisik ke telingaku. Din, kamu dekat sama tukang galon itu ya? Aku menoleh dengan alis terangkat. Maksud tante? Dia tertawa kecil, tapi matanya tak ikut tertawa. Aku lihat dari CCTV rumahmu, Din, di YouTube, ada yang upload, kamu ngobrol lama banget sama dia. Darahku langsung surut. YouTube? CCTV? Aku tidak tahu kapan kehidupanku berubah jadi konsumsi publik. Tapi, satu hal pasti, kabar itu sudah terbang lebih cepat dari desas-desus bursa saham. Dan benar saja, 2 hari kemudian, berita itu muncul di portal gosip online. Janda 4 perusahaan tertangkap dekat dengan tukang galon. Foto-fotonya kabur, tapi cukup jelas, aku sedang berbicara dengan Rehan di dekat mobilku. Tatapanku padanya terlalu lembut untuk sekadar urusan air minum. Aku membaca komentar netizen, sebagian besar mencibir. Beberapa tertawa, tapi ada satu komentar yang menusukku dalam-dalam. Segitu hausnya perhatian, Bu? Aku mengurung diri malam itu, mengabaikan bel rumah yang berdenting panjang, mengabaikan panggilan dari Papa, yang pasti sudah melihat berita itu. Tapi bel itu berbunyi lagi, dan lagi. Aku mendekat ke layar CCTV, dan hatiku mengecil. Raihan berdiri di depan gerbang, membawa 1 galon di tangan kirinya. Aku buka pintu gerbang pelan-pelan. Bu Dinda, Katanya pelan, tanpa senyum. Wajahnya tampak berbeda. Kali ini bukan karena kelelahan. Ada yang upload foto kita. Dia mengangguk. ada wartawan yang tadi nanya-nanya ke warung dekat kos saya. Saya minta maaf, Rehan. Ini semua gara-gara saya. Saya bukan takut Bu Dinda dekat sama saya, tapi saya takut dunia nggak akan pernah berhenti bikin ibu terlihat salah. Aku tercekat. Aku mulai sadar, bukan Raihan yang tidak berani mencintaiku, tapi dunia yang tidak mengizinkan aku mencintai dia. Esok harinya, aku bangun lebih awal, tapi bukan untuk menyambut pagi, melainkan untuk menyusun rencana. Hari itu, aku memutuskan, aku akan melawan, tapi dengan caraku sendiri. Aku undur diri, sementara dari media sosial. Aku berhenti membaca komentar. Aku bahkan tak lagi membuka email pribadi, yang dibanjiri undangan wawancara dari infotainment. Aku ingin hening. Aku butuh ruang untuk berpikir. Dan yang lebih penting, aku ingin tahu, jika dunia tidak melihat kami, apakah hatiku tetap memilih Rehan? Jawabannya datang dengan sendirinya. Sederhana. Saat aku melamun di balkon malam itu, dan mendengar suara motor tuanya berhenti di seberang jalan, jantungku berdebar seperti remaja. Tapi, Rehan tak langsung menghampiri. Ia hanya duduk di motornya, memandangi rumahku dari kejauhan, seperti sedang menimbang. Aku menemuinya, tanpa riasan, tanpa alas kaki. Kenapa nggak masuk? Dia menunduk sebentar. Saya takut saya jadi batu di leher ibu, yang menarik ibu ke bawah. Aku hampir menangis. Lalu, saya ini siapa di hidup kamu, Rehan? Ibu adalah hal paling berharga yang pernah saya doakan, tapi belum pernah saya minta. Kalimat itu menghantamku, karena aku tahu, doa yang tidak diminta adalah yang paling tulus. Keesokan harinya, sesuatu terjadi. Pagi itu aku dipanggil ke kantor pusat. Ruang rapat penuh, semua direksi hadir. Wajah-wajah mereka serius. Bu Dinda, kami khawatir pemberitaan belakangan ini akan berdampak buruk pada saham perusahaan. Beberapa klien besar sudah mulai ragu. Kami mohon, Ibu membuat klarifikasi bahwa hubungan Ibu dengan lelaki itu hanyalah urusan pelayanan galon biasa. Aku membeku. Jantungku memukul-mukul dada seperti mau keluar. Mereka ingin aku berbohong. Demi citra, demi grafik saham, demi posisi. Di dalam mobil, aku menatap pantulan diriku di kaca jendela. Aku pernah kehilangan diri sendiri demi perusahaan ini. Haruskah aku kehilangannya lagi demi hal yang sama? Aku pun mengambil keputusan besar. Malam itu, aku mengetik 1 pesan panjang. Pesan untuk Rehan. Aku ingin bicara.
Tapi kali ini, bukan sebagai ibu Dinda yang biasa kamu layani. Aku ingin bicara sebagai perempuan yang siap bertaruh untuk hatinya. Itulah akhir dari pesanku semalam. Aku menunggu jawabannya dengan hati yang tidak tenang. Tapi Rehan tak membalas. Aku mulai gelisah. Lalu, tepat pukul 5 sore, saat langit mulai berubah jingga, sebuah pesan masuk. Saya tunggu ibu di tempat biasa. Tapi hari ini, izinkan saya yang bicara lebih dulu. Hatiku berdesir. Tempat biasa, warung kecil di pinggir danau, tempat kami pernah secara tak sengaja duduk bersebelahan sambil makan mie rebus dan gorengan. Saat itu, aku sedang menyamar sebagai Dina, bukan Bu Dinda, dan Rehan belum tahu siapa aku. Aku segera berangkat. Hanya aku dan mobil kecil mungilku yang hampir tak pernah kugunakan lagi. Ia sudah menunggu saat aku tiba, duduk di kursi kayu. Tapi matanya penuh tekad yang tak pernah kulihat sebelumnya. Ibu silahkan duduk. Aku duduk, diam, menunggu. Saya tahu, ibu datang bukan untuk main-main, dan saya pun tidak bisa terus lari. Tapi, saya juga bukan orang yang bisa ikut naik ke dunia ibu, dan saya tidak mau jadi alasan ibu ditarik jatuh dari dunia itu. Semua yang ibu miliki, bisnis, reputasi, kehidupan mewah, itu bukan sesuatu yang bisa saya pahami. Dunia saya sederhana. Saya bangun pagi, keliling antar galon, kadang disiram gerimis. Saya tidak tahu cara bicara dengan orang-orang berdasi. Tapi kalau ibu masih mau bertaruh, saya juga siap berjalan meski dengan kaki yang luka. Hatiku nyaris berhenti berdetak. Rehan. Tapi kita mulai dari awal, dari nol, tanpa nama besar, tanpa sorotan media. Kalau ibu siap menanggalkan dunia ibu untuk sementara, maka saya siap memeluk dunia kita yang baru. Air mataku jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena baru kali ini aku tahu, cinta sejati tak menuntut untuk dimengerti. Ia hanya butuh diperjuangkan bersama. Malam itu kami berdua menyusun rencana gila. Aku akan menghilang sementara, menyerahkan kendali perusahaan pada Dewan Komisaris, meninggalkan ibu kota, meninggalkan nama besar, dan memulai hidup baru. Bukan sebagai Dinda sang pemilik 4 perusahaan besar, tapi hanya sebagai Dina, perempuan yang ingin mencintai dengan bebas. Pertaruhan terbesar dalam hidupku baru saja dimulai. Dan kini, aku menjalaninya. Namaku bukan lagi Dinda Wijaya, di desa kecil di pinggir kota ini. Hanya Dina, perempuan biasa yang tinggal di rumah sewaan sederhana, yang membuka warung kopi kecil. Pagi-pagi aku bangun, menyapu halaman, merebus air, menyusun botol sirup dan toples-toples kecil berisi kerupuk. Hanya ada aroma kopi, suara ayam berkokok, dan Rehan yang selalu datang membawa galon air dan senyum hangatnya. Tapi kehidupan baru ini tak semudah yang kubayangkan. Awalnya, orang-orang menyambutku dengan sopan, tapi begitu gosip beredar bahwa aku janda kota yang kabur entah dari siapa, bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang bilang aku pelarian. Ada yang menduga aku didepak dari keluargaku. Bahkan ada yang menuduh Rehan memanfaatkanku. Suatu sore, saat aku sedang menyapu lantai warung, seorang ibu lewat sambil berkata setengah berbisik pada temannya. Cantik sih, tapi kayaknya bukan orang baik-baik. Masa tiba-tiba buka warung di sini, padahal gak kenal siapa-siapa? Aku pura-pura tak dengar, tapi dadaku nyeri. Lebih menyakitkan lagi, beberapa pelanggan Rehan mulai menjauh. Ada yang berbisik padanya di tepi jalan, mengatakan bahwa dia lupa diri karena perempuan kaya. Aku melihat sorot matanya berubah, tapi dia tak pernah mengeluh. Malamnya, kami duduk berdua di beranda rumah kecilku, berbagi nasi bungkus dan teh hangat. Ia menggenggam tanganku. Kita sudah mulai langkah pertama. Kalau kita berhenti sekarang, semua yang kita korbankan jadi sia-sia. Aku menggigit bibir menahan tangis. Aku pikir, meninggalkan dunia lamaku cukup untuk memulai segalanya dari awal. Ternyata, tidak. Dunia baru ini menuntut lebih dari sekadar pengorbanan. Ia menuntut keberanian untuk tetap berdiri saat semua ingin menjatuhkan. Malam itu, sebelum tidur, aku menulis di buku harian kecilku yang mulai penuh. Aku pernah punya segalanya, tapi tak pernah merasa hidup. Sekarang aku hidup, meski harus kehilangan segalanya. Semoga ini bukan akhir.
melainkan awal dari sesuatu yang benar-benar nyata. Dan entah kenapa, malam itu aku merasa kuat. Tapi pagi harinya, kekuatan itu seperti ditampar kenyataan. Seseorang mengirimiku sebuah tangkapan layar melalui akun warung online kecilku. Sebuah unggahan di media sosial berisi fotoku saat masih menjadi Dinda Wijaya, mengenakan blazer hitam, sedang menghadiri rapat direksi. Tulisannya berbunyi, "Jangan tertipu. Perempuan ini menyamar jadi warga biasa, padahal pemilik 4 perusahaan besar. Apa yang dia sembunyikan?" Unggahan itu telah dibagikan ribuan kali. Dadaku terasa sesak, tangan gemetar. Semua yang kutakutkan terjadi. Identitasku terbongkar. Warungku yang biasanya ramai, mendadak sunyi. Orang-orang hanya lewat tanpa menyapa. Bahkan Rehan pun sore itu datang lebih lambat dari biasanya. Dan wajahnya tampak kusut. Ia duduk di bangku kayu, menatapku lama sebelum berkata, Benarkah semua ini? Jadi, kamu memang Dinda Wijaya? Kenapa kamu gak bilang dari awal? Aku takut, Rehan. Aku takut kamu akan menjauh kalau tahu siapa aku sebenarnya. Aku gak marah karena kamu kaya. Aku marah karena kamu gak percaya aku bisa nerima kamu, apapun latar belakangmu. Suasana hening. Lalu ia berdiri. Maaf, Din. Aku butuh waktu. Dan hari itu, Rehan pergi tanpa menoleh. Selama beberapa hari setelah itu, aku tak lagi membuka warung. Aku hanya duduk di teras rumah, menatap jalanan yang sepi dan kehilangan warna. Media-media online mulai mengangkat berita soal janda kaya yang menyamar. Bahkan wartawan lokal mulai datang ke rumah, mengetuk-ngetuk pintu, mengintip dari pagar. Aku benar-benar terpojok. Pilihannya tinggal 2. 1. Pergi dari desa ini dan kembali ke dunia lamaku, menyelamatkan nama baik. 2. Bertahan di sini, walau semua orang menghakimi, dan Rehan pun sudah tak lagi bisa kupegang. Malam ketiga sejak Rehan pergi, aku duduk sendiri di dapur. Satu surat Rehan terlipat rapi di atas meja. Ia titipkan pada tetanggaku. Isinya hanya 1 kalimat. Kalau kamu masih mau jujur, aku akan tetap di tempat pertama kita bertemu. Tapi kalau kamu memilih pergi, aku nggak akan kejar. Aku menatap surat itu lama. Ini bukan tentang siapa aku, tapi tentang siapa aku ingin jadi. Dan malam itu, aku mengambil keputusan yang paling sulit dalam hidupku. Aku menulis sebuah pengakuan di media sosialku. Tanpa filter, tanpa pembenaran. Aku adalah Dinda Wijaya. Tapi kini, aku hanya ingin dikenal sebagai Dina, seorang perempuan yang sedang belajar mencintai dengan jujur. Jika aku salah, biarkan aku belajar. Jika aku menyakiti, biarkan aku memperbaiki. Tapi tolong, jangan ambil harapanku untuk hidup sederhana dan dicintai apa adanya. Kuhapus semua aplikasi bisnis, semua email penting, dan semua notifikasi yang mengikatku pada dunia lamaku. Aku siap menuju tempat pertama kami bertemu. Meskipun aku tak yakin apakah dia masih di sana, aku tetap melangkah. Langkah demi langkah. Warung kecil itu, tempat pertama kami bertemu, masih berdiri, tapi tak ada Rehan. Hanya ada meja kosong, bangku reot yang kusam, dan segelas teh manis yang mulai mendingin di atas meja. Aku berdiri diam, menunggu, dan menahan napas. Tiba-tiba, seorang lelaki tua mendekatiku. Ia adalah Pak Yanto, pemilik warung. Mbak Dina ya? Raihan tadi sempat kesini dan ninggalin ini, Mbak. Sebuah amplop diberikan padaku. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Di dalamnya ada selembar foto Rehan bersama seorang wanita muda dan anak kecil, dan secari kertas bertuliskan, "Kalau kamu sampai menemukan ini, berarti kamu siap tahu segalanya." Aku bukan hanya penjual galon, Din. Aku juga seseorang yang masih terikat masa lalu. Dadaku bergemuruh, tanganku berkeringat dingin. Wanita di foto itu tersenyum manis. Tapi yang membuat jantungku berhenti berdetak adalah anak kecil di pangkuannya. Wajahnya mirip sekali dengan Rehan. Apa Rehan sudah menikah? Atau ini anaknya? Tubuhku melemas. Aku terduduk di bangku tua itu, tak mampu berkata apa-apa. Perempuan di foto itu, adik almarhum istri Raihan. Anak itu bukan anak kandungnya, tapi Raihan yang merawat sejak kecil.
Makanya, dia selalu menjaga jarak dengan siapapun, terutama perempuan. Aku menutup mulutku. Tak sanggup menahan emosi, air mata jatuh begitu saja. Selama ini aku pikir aku yang paling menyimpan rahasia. Ternyata, Rehan juga. Kami sama-sama takut, sama-sama menyimpan luka, sama-sama mencintai dengan cara yang rumit. Aku tahu saat itu, aku tidak bisa menyerah. Segera aku tinggalkan warung, menuju tempat berikutnya yang mungkin dia datangi. Rumah kontrakannya. Namun saat aku sampai di sana, yang kutemukan hanya pintu yang terkunci dan selembar kertas tertempel. Di kontrakan. Ternyata Rehan sudah pergi. Aku sangat merasa kehilangan bukan karena uang atau bisnis, tapi karena seseorang yang tak bisa kubeli dengan apapun. Aku memandangi langit senja yang menggelap perlahan. Rehan, kalau memang kamu masih percaya padaku, beri aku satu petunjuk lagi, satu jejak saja. Dan seperti menjawab doaku, HP-ku berbunyi. Sebuah pesan masuk, tanpa nama pengirim. Hanya satu kalimat. Datanglah ke tempat di mana kamu pernah kehilangan arah. Dan aku menawarkan segelas air. Mataku membelalak. Tempat pertama kali dia mengantarkan galon ke rumahku. Aku menatap pagar rumah lamaku yang kini terlihat asing. Bukan karena bentuknya berubah, tapi karena aku datang ke sana bukan lagi sebagai janda kaya yang memanggil tukang galon demi kenyamanan. Aku datang sebagai perempuan yang sedang mencari seseorang yang membuatnya percaya bahwa cinta itu mungkin ada. Langkahku berat, tapi aku masuk juga. Rumah itu masih kosong. Belum kutempati lagi sejak aku memilih tinggal di rumah mungil dekat pasar. Namun, aroma kenangan seakan masih menggantung di setiap sudut. Lalu aku melihatnya di dapur, tepat di mana dulu ia berdiri sambil mengangkat galon. Rehan berdiri di sana. Ia tak terkejut melihatku, seolah memang sudah menungguku. Kamu datang. Kamu yang mengajakku. Kami saling memandang lama. Hening. Ada banyak yang ingin diucapkan, tapi terlalu berat untuk dirangkai. Dina, aku bukan laki-laki sempurna. Aku bukan pangeran. Aku hanya tukang galon yang punya masa lalu dan kewajiban. Justru itu yang membuatmu layak dicintai. Kami diam. Tiba-tiba terdengar suara kecil dari arah pintu belakang. Om Rehan, sudah waktunya pulang. Aku menoleh. Wajahnya malu-malu. Rehan mendekatinya, berjongkok dan mengelus kepalanya. Ayo, kita pamit dulu. Tante Dina baik kan? Anak itu mengangguk pelan. Dan saat anak itu mengulurkan tangan mungilnya padaku, aku menggenggamnya erat, hangat dan tulus. Namanya Rizky. Dia bukan darahku, tapi dia hidupku sekarang. Aku menatap mereka berdua, dan untuk pertama kalinya, aku melihat gambaran keluarga, bukan berdasarkan status, harta, atau ikatan darah, tapi cinta yang jujur dan tak berpura-pura. Kalau kalian izinkan, bolehkah aku ikut di dalam hidup kalian? Rehan menatapku lama. Matanya bergetar seolah menyimpan badai yang tak lagi bisa disimpan. Dan saat Rehan mengangguk perlahan, aku tahu, ini bukan jawaban untuk hari ini saja, tapi untuk hari-hari ke depan. Untuk hidup yang sama-sama kami pilih, meski jalannya tak pernah mulus. 2 minggu kemudian, aku berdiri di sebuah bangunan kecil di pinggir kota. Bukan gedung mewah, bukan gereja atau masjid megah, bukan pula aula hotel berbintang, tapi sebuah balai pertemuan sederhana yang biasanya dipakai warga untuk rapat RT. Hari ini, balai itu dipakai untuk sesuatu yang jauh lebih penting. Menyatukan dua hati yang selama ini dipisahkan oleh status dan keraguan. Aku mengenakan kebaya putih sederhana, tapi ada satu hal yang membuatku merasa lebih anggun dari siapapun. Rehan berdiri di depanku, mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Di belakangnya, Rizky menggenggam bunga rumput liar yang ia petik sendiri. Acara dimulai. Saat ikrar itu terucap, air mata tak bisa lagi kutahan. Dan di ujung ruangan, aku melihat sosok wanita tua berdiri dengan mata sembab. Ibuku, dia datang. Meski tanpa kata-kata, tanpa senyum, aku tahu, ia akhirnya memilih untuk merestui. Setelah itu, tak ada pesta, tapi Rehan menggenggam tanganku erat dan berkata, Pesta bukan di sini, tapi nanti. Saat kita bisa bangun pagi, tanpa takut kehilangan satu sama lain. Aku tertawa, lalu memeluknya erat.
Dan di tengah ruang sederhana itu, aku akhirnya mengerti. Cinta bukan soal megahnya pernikahan, tapi keberanian untuk memilih, bahkan ketika dunia tak berpihak. Itulah kalimat terakhir yang kubisikkan dalam pelukan Rehan di hari pernikahan kami. Dan saat aku menoleh, kulihat ibuku berdiri di pojok ruangan, memeluk tas tangannya dengan erat. Air matanya jatuh diam-diam. Tapi aku tahu, itu bukan tangisan penyesalan, bukan juga amarah. Itu tangisan seorang ibu yang akhirnya mengerti bahwa aku bahagia. Keesokan paginya, aku menemukannya duduk di dapur kecil rumah Rehan. Ia sedang menuang air dari termos butut. Tangannya gemetar, tapi tetap elegan seperti biasa. Aku berkata lirih, "Ibu, rumahmu kecil, tapi tenang. Sudah lama, ibu tidak merasa setenang ini." Aku mendekat, duduk di sebelahnya. Ini pertama kalinya dalam hidupku. Kami duduk bersama tanpa membicarakan bisnis, warisan, atau reputasi. "Ibu, kenapa kemarin ibu datang?" "Karena ibu takut kamu mengulang hidup ibu. Dulu ibu juga pernah memilih lelaki yang ibu cintai, tapi dunia menertawakan pilihan itu. Lelaki miskin, tak punya harta, tapi penuh harapan. Sayangnya, harapan saja tak cukup di dunia yang kejam ini." Aku membeku. Baru kali ini ibu membicarakan ayahku yang telah meninggal puluhan tahun lalu. "Ayahmu bukan pengusaha kaya, Dina. Dia tukang servis radio keliling yang ibu nikahi diam-diam. Tapi kami bahagia. Sampai keluarga besar memaksaku meninggalkannya, menikah lagi dengan lelaki mapan. Ayah tirimu, yang selama ini kamu kira ayah kandungmu." Dunia seakan berhenti berputar. Kadang lebih baik menderita karena mencintai, daripada hidup nyaman, tapi kosong. Itulah kenapa akhirnya ibu datang ke pernikahanmu. Air mataku jatuh, tapi aku menahan suaraku agar tak pecah. "Ibu, kenapa ibu tak pernah cerita?" Ia tersenyum getir. "Karena ibu malu, tapi lebih malu lagi kalau membiarkan anak ibu kehilangan cinta hanya karena takut omongan orang." Aku memeluknya. Kami menangis bersama, bukan karena kehilangan, tapi karena akhirnya kami sama-sama berani mencintai tanpa syarat.